Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rijal Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan mendemonstrasikan konseptual tentang modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita telah pelajari di modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa anak itu adalah sebagai tumbuhan. Dan Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa anak itu sudah memiliki bakatnya masing-masing. Seperti kalau kita menanam padi, maka akan tumbuhnya padi. Kalau menanam kapas, akan tumbuhnya kapas. Tidak mungkin kita menanam padi, tapi yang tumbuhnya adalah kapas atau sebaliknya. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus paham sebagai kodrat alamnya si anak tersebut, bahwa anak itu memiliki bakatnya masing-masing, bahwa anak itu memiliki cara belajarnya masing-masing, bahwa anak itu kita ibaratkan sebagai kertas putih yang sudah ada garis-garisnya. Tugas kita guru hanya menebalkannya, bukan membuat gambaran baru di kertas putih tersebut. Nah, selain itu, kita juga sebagai guru harus paham kodrat zaman, di mana cara kita mengajar atau kita harus beradaptasi bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan zaman seperti ini. Bahwa misalnya kita di zaman modern ini, cara kita ngajar juga harus ikutan modern. Kalau misalnya anak biasa bermain dengan media sosial dan segala macamnya, kita juga harus mulai beradaptasi. Kita juga harus beradaptasi bagaimana cara anak belajar, bagaimana cara anak bersikap, bagaimana kita menghadapi anak dan segala macamnya. Sehingga kita bisa paham kodrat alam dan kodrat zaman dari anak tersebut. Nah, dalam pendidikannya, untuk menjadikan anak itu sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran, bahwa nanti anak itu bisa menjadi suatu pribadi yang bisa diterima di masyarakat dengan budi pekerti yang bagus, maka kita di sekolah mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dalam bentuk cipta, karsa, dan rasa gitu, di mana anak belajar untuk mencipta, anak belajar untuk bergerak lewat karsa, lalu anak belajar untuk merasa lewat rasa. Nah, sehingga anak menjadi pribadi yang lebih bagus. Nah, tantangan pada zaman ini adalah satu, guru-guru itu kurang fleksibel dalam menghadapi anaknya. Guru-guru itu kurang paham bagaimana cara menghadapi kodrat zaman anak, di mana guru-guru masih mengajar dengan cara yang lama gitu. Kita tuh kurang fleksibel, kita memaksa anak untuk sesuai dengan sistem kita, bukan kita yang belajar masuk ke sistem anak tersebut. Nah, di SMA Telkom sendiri, di sekolah saya mulai belajar bagaimana kita misalnya sesuai dengan zaman anak, di mana di SMA Telkom ini kita membangun kultur yang disebut dengan PLIS, Playing, Living, and Studying, di mana ketika kita mengajarkan anak itu, yang pertama anak itu belajar seperti bermain, playing, lalu kita juga mengajarkan bagaimana anak menghadapi kehidupannya. Kita mengundang dari berbagai macam profesi seperti pemadam kebakaran, polisi, dokter, ilmuwan, yang dari orang tua anak-anak masing-masing, sehingga anak tahu gitu bagaimana pengalaman hidup mereka dan bagaimana mereka nanti ketika menghadapi kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, di kita ada studying itu bagaimana kita harus paham kodrat zaman anak dalam mengajar, lalu kodrat alam anak dalam mengajar, di mana kita harus paham bagaimana cara belajar anak, sehingga di SMA Telkom itu pembelajaran semuanya disupport oleh teknologi. Ada mulai dari LMS, ada video pembelajaran. Program itu diharapkan anak bisa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia yang berbudi pekerti yang bagus, yang memiliki potensi yang maksimal. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Salam guru hebat.